Nah. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Ami. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, kita mulai, Bang. Baik, baik izin saya buka dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Suaranya feedback masuk kembali ke sini. Dilanjut, Bang. Dilanjut. Nah, Ustaz. Baik, selamat sore, selamat datang Bapak Ibu jamaah sekalian dimanapun berada. Selamat datang di kajian rutin, insya Allah setiap Selasa pekan pertama dan ketiga di kajian Sahabat Ilmu Darmais bekerja sama dengan ANB Channel. Yang insya Allah kita akan masih terus membahas adab dan sunnah harian dari kitab rangkaian sunnah harian karya Dr. Abdul Al-Furah Hafizahullah Ta'ala, yang pada kesempatan hari ini hari Selasa tanggal 28 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 21 Oktober 2025 akan mengangkat tema tentang adab menguap, yang alhamdulillah insya Allah ini sangat aplikatif di kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah akan masih disampaikan oleh Ustadz Aminur Bait STBA Bidullah Ta'ala. Namun kembali kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, beberapa adab kajian yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sama-sama kita luruskan niat menuntut ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan kemudian menyiapkan alat tulis. Silahkan Bapak Ibu jamaah sekalian menyiapkan alat tulis untuk mencatat kaidah apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami pada sore hari ini. Dan insya Allah nanti setelah penyampaian materi akan ada diskusi yang terbatas. Silahkan sampaikan pertanyaannya, bisa melalui kolom chat atau bisa dengan raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik, untuk tidak berlama-lama, sama-sama kita simak kajian pada sore hari ini dengan tema adab menguap. Ustadz Ami Robaid Istimewa Allah Ta'ala. Tabadul Mastur. Barakallahu fikum Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini bersama sahabat ilmu Darmais. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Minah Al-Aliyah fi bayanis sunan al-yaumiyah. Rangkaian sunnah-sunnah harian karya Dr. Abdullah Al-Furah Hafizahullah, yang insyaallah akan kita ketengahkan kajian seputar adab ketika menguap. Dan boleh kita sebut ini salah satu di antara sekian banyak bukti kesempurnaan ajaran Islam. Sehingga Anda boleh carikan agama mana yang mengajarkan tentang adab menguap selain Islam. Gak nemu. Jadi kalau orang penganut ajaran agama yang lain, mereka ketika mau nyari gimana sih cara menguap yang benar, dalam ajaran mereka tidak nemu. Mereka harus nyari di tengah kaum muslimin. Sementara kaum muslimin, Anda mau tanya adab apapun, Anda mau tanya bagaimana ajaran untuk aktivitas apapun, gak perlu nyari di agama yang lain. Karena saking lengkapnya ajaran Islam. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Walaupun masih banyak sekali orang di sana yang mereka belum mendapatkan hidayah Islam, tapi dia merasa kalau dirinya paling benar, paling terjamin untuk mendapatkan keselamatan kelak di yaumil qiyamah, paling berhak untuk mendapatkan surga dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah. Kita akan baca Sunan At-Tatha'ub. Sunan At-Tatha'ub, ajaran ketika menguap. Minas sunnati
kazmul fammi 'inda tatha'ub. Di antara bagian sunnah ketika menguap adalah menutup mulut 'inda tatha'ub ketika menguap. Aw raddahu bil yad, atau ditutup dengan tangan. Jadi mulut bisa ditutup dengan bibir begini, atau bisa ditutup dengan tangan. Wa yadullu alaihi haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul utas, Allah menyukai bersin. Wa yakrahut tatha'ub, dan Allah tidak menyukai menguap. Fa idza atasa fahamidallah, kalau orang itu bersin dan dia memuji Allah, fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayushammita, maka wajib bagi setiap muslim. Inilah yang menjadi salah satu dalil. Ini menjadi dalil salah satu pendapat bahwa mendoakan yarhamukallah bagi orang bersin yang membaca alhamdulillah hukumnya fardu ain. Karena di sini kalimatnya fahaqqun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, sami'ahu yang mendengarnya, ayyushammita, untuk mendoakannya. Wa ammat tatha'ub, adapun menguap, fa innama huwa minasyaitan, itu datang dari setan. Falyaruddahu mastata'a, maka hendaknya dia tolak sebisanya, dia tahan sebisanya. Fa idza qalaha, ketika menguap dia keluar suara wa, ya, dhahika minhu syaitan, maka setan ketawa. Ya. Mungkin di antara teman-teman ada orang Sunda. Apa bahasa Sunda menguap? Bahasa Sunda menguap, hai, ya. Orang Sunda tahu itu. Bahasa Sunda menguap adalah mengeluarkan suara. Ya. Baik. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dijangkau kecuali melalui jalur kenabian, yaitu gimana setan kok bisa ketawa. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwasanya ada keterlibatan setan dalam aktivitas menguap yang dilakukan oleh manusia. Wa inda Muslimin min hadithi Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum, apabila kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, hendaknya dia tahan mulutnya dengan menggunakan tangannya. Fa inna syaitana yadkhulu, karena kalau dia buka mulut setan masuk. Fayakunu kadmut tatha'ub, maka menutup mulut ketika menguap, imma bitahakkumi an tariqil fammi, wa dzalika bin man'i infitahihi, au bidaqtil asnan anis syaffah, wa imma biwad'il yadi 'alal fam wa nahwi dzalik. Ketika seseorang menahan diri untuk menguap, ada banyak cara. Bisa dengan cara dia tutup mulutnya rapat-rapat, dengan dia tahan giginya, ya, giginya dipertemukan atas dan bawah, terus dia tahan. Atau dengan menggunakan tangan atau semacamnya. Intinya dia tutup mulutnya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, wa ammat tatha'ubu fa innama huwa minasyaitan. Menguap itu datang dari setan. Kenapa menguap datang dari setan? Kata Ibnu Hajar, beliau mengutip keterangan Ibnu Battal. Dalam keterangan Ibnu Hajar yang beliau mengutip keterangan Ibnu Battal, idhafatut tatha'ub ila syaitan, menguap dinyatakan sebagai perbuatan dari setan, bimakna idhafatur ridha. Maksudnya adalah setan itu ridha dan senang. Wal iradah ay anna syaitana yuhibbu ayyaral insan mutatha'iban. Maksudnya adalah setan senang ketika melihat orang itu menguap. Li'annaha halatun tataghayyaru fiha suratahu. Karena ketika orang itu menguap, maka mukanya berubah. Fayadhaku minhu, kemudian setan ketawa. La annal murad anna syaitana fa'ala tatha'ub. Bukan maksudnya adalah setan menguap, tapi
Saat setan melihat manusia menguap, dia senang. Muka manusia itu berubah saat dia menguap. Demikian keterangan Ibnul Arabi. Keterangan Ibnu Battal. Waqala Ibnul Arabi, dan berkata Ibnu Arabi, qad bayyana, pernah kita jelaskan, anna kulla fi'lin makruhin, bahwa semua perbuatan yang dibenci, nasabahu syar'u ila syaitan, semua perbuatan yang dibenci akan dinisbahkan syariat kepada setan, dikembalikan kepada setan. Li'annahu wasitatuhu, karena setanlah perantaranya. Wa anna kulla fi'lin hasanin nasabahu syar'u ilal malak, sedangkan semua perbuatan baik dikembalikan oleh syariat kepada malaikat. Li'annahu wasitatuhu, karena perantaranya adalah malaikat. Sehingga disukai malaikat, disenangi malaikat, berarti itu sesuatu yang baik. Wat tatha'ubu minal imtila' wa yansha'u anit takasul, menguap itu karena kekenyangan atau muncul dari at-takasul, rasa malas yang ada pada diri seseorang. Wa dzalika biwasitati syaitan, dan itu melalui perantara setan. Wal utasu min taqlilil ghidha wa yansha'u anhu nasyat, berbeda dengan bersin. Bersin itu karena tidak kekenyangan. Dan orang ketika bersin itu menunjukkan kalau dia adalah serius atau orang yang rajin. Wa dzalika biwasitatil malak, dan itu melalui perantara malaikat. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata An-Nawawi, kenapa menguap itu disebut dari setan? Udhifat tatha'ub ila syaitan, menguap dikembalikan kepada setan, li'annahu yad'u ila syahwat, karena dia mengajak menuju syahwat. Id yakunu an thiqalil badan, ya. Dan itu berangkat dari rasa malas, wastirkhaihi wamtilaihi, dan ketika seseorang itu kekenyangan, kebanyakan istirahat, kebanyakan tidur. Wal muradu at-tahdzir, dan maksudnya di sini adalah peringatan, minas sababil ladzi yatawalladu minhu dzalika, untuk melakukan peringatan agar tidak melakukan sebab yang membuat orang itu jadi malas-malasan, yaitu at-tawassu' fil ma'kal, berlebihan ketika makan. Sehingga kalau orang sudah sangat kenyang, kemudian setelah itu dia ngantuk, biasanya dia akan sangat malas-malasan, susah bergerak, susah melakukan aktivitas, dan seterusnya. Hadis ini, keterangan ini disebutkan oleh An-Nawawi, dan di sini kutipan dari Fathul Bari. Wa aidan fa innal afdal lil mutatsaib, selain itu yang afdal bagi orang yang menguap, alla yarfa'a sautahu bitatsa'ub, dia jangan mengeluarkan suara ketika menguap. Misalnya mengeluarkan suara atau semacamnya, yang itu muncul dari menguap. Li'anna hadza mid'atun lidhahaki syaitan, karena ini akan menjadi pemicu setan ketawa, menertawakan perbuatannya. Wa yadullu alaihi haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tatha'ubu minasyaitan, fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a, menguap itu dari setan, kalau kalian menguap maka tahanlah sebisanya. Fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan, karena kalau sampai keluar suara ha maka setan ketawa. Masya Allah. Dan kita tidak ingin membuat setan tertawa. Wa jaa bi lafdhin 'inda Ahmad, dan disebutkan dalam redaksi yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tatha'aba ahadukum, apabila kalian menguap, falyaruddahu mastata'a, tahan sebisanya. Wala yaqul jangan sampai mengeluarkan suara ha. Fa inna ahadakum idza fataha fahu, karena kalau kalian membuka mulutnya, fa inna syaitana yadhaku, setan akan ketawa.
yadhaku minhu au bihi. Ketawa disebabkan karena menguapnya. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan disebutkan dalam as-silsilah as-sahihah. Jadi kita bisa lihat di sini menguap yang itu merupakan tanda malas, tanda orang belum berigas, belum serius atau belum menunjukkan rajin dalam beraktivitas, disukai sama setan. Sebab setan sangat suka dengan yang namanya kemalasan. Ada satu musuh yang seharusnya kita musuhi bersama, yaitu malas. Karena banyak aktivitas yang jadi gagal itu gara-gara malas. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan bagi pemalas. Sehingga lawanlah rasa malas. Jangan tunggu waktu, tapi kita perlu untuk berjuang melawannya. Maka kalaupun kita capek bekerja, barangkali bukan kita gunakan istirahat sepenuhnya, tapi lebih banyak kita gunakan misalnya untuk cari inspirasi di tengah kita istirahat. Sehingga beralih saja dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Wa yadullu alaihi haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tatha'ubu minasyaitan." Menguap itu dari setan. Fa idza tatha'aba ahadukum, kalau kalian menguap, falyaruddahu mastata'a. Tahan sebisanya. Fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Karena kalau sampai keluar suara ha, setan ketawa. Baik, di sini ada tanbih, ada catatan. I'tada ba'dun nas, sebagian orang punya kebiasaan ala ta'awudzi minasyaitan, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaiton ar-rajim ba'da tatha'ub, setelah dia menguap. Sebagian orang dia terbiasa kalau menguap membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala dalila ala dzalik, padahal tidak ada dalil tentang itu. Bal huwa mukhalifatun li hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu jaa'a bi dzikrin lam yakulhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mautin. Karena dia telah mengucapkan zikir yang tidak pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menguap baca itu. Jadi sisi pelanggarannya apa? Dia melakukan sebuah amaliyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, padahal beliau pernah mengalami itu. Beliau pernah mengalami menguap sebagaimana sahabat menguap, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ngajari kalau menguap baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namun yang beliau sampaikan adalah bahwa saat menguap setan bisa masuk ke dalam mulut kita jika tidak kita tutup, dan ketika kita mengeluarkan suara ha, setan ketawa. Nah, cukup sampai di situ yang kita yakin. Gak ada Pak berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena tidak ada keterangan itu. Ya hukum asalnya tidak perlu kita lakukan. Sebagai contoh, di pasar itu disebut sebagai, atau pasar itu disebut sebagai tempat berkumpulnya setan. Fa innaha ma'rakatus syaitan. Setan itu tempat berkumpulnya setan. Nah, apakah pasar sebagai tempat berkumpulnya setan? Maka sebelum masuk pasar kita dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenyataannya tidak ada. Tidak ada riwayat seperti itu. Tidak kita jumpai riwayat seperti itu. Maka yang lebih tepat kita baca doa seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca doa ini yang keutamaannya apabila seseorang membaca doa ini sebelum dia masuk pasar, maka akan dicatat untuknya 1 juta pahala dan dihapuskan darinya 1 juta dosa. Wallahu alam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembacaan tentang adab menguap. Jadi kata kuncinya tadi adalah memahami hakikat menguap itu, bahwa ini adalah bagian dari godaan setan, artinya sesuatu yang disukai sama setan. Yang kedua, bagaimana caranya mengamankan diri ketika menguap, yaitu dengan menutup mulut, karena setan akan masuk ke dalam mulut kita saat menguap dan kita membuka mulut. Yang ketiga, berusaha untuk menahan diri agar tidak sampai keluar suara ha, karena setan akan tertawa ketika kita melakukan itu. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai bab tentang menguap. Nah, selanjutnya penulis akan beralih ke bab yang di sini di luar aktivitas tertentu. Maka diberi judul Sunanun Ukhra Yaumiyah. Adab-adab lain harian, adab-adab harian yang lainnya. Adab-adab harian yang lainnya. Apa saja itu? Penulis menyebutkan beberapa adab harian yang dimulai dari masalah toilet terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah qaulu dzikril warid inda dukhulil khala'. Membaca zikir yang sesuai sunnah ketika masuk toilet. Wal khuruj minhu, atau ketika keluar toilet. Yusannu liman dakhala al-khala', dianjurkan bagi yang masuk toilet, ayyaqula ma jaa fi sahihain, agar membaca kalimat seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala', Rasulullah SAW kalau masuk toilet beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Coba kita lihat di sini. Kata al-khubth di atas ini enggak dikasih harokat ba-nya. Ba-nya tidak dikasih harokat. Anda lihat huruf ba tidak diberi harokat. Baik. Bukan karena masalah tidak ada harokatnya, tapi kesengajaan, karena mau dijelaskan di bawahnya. Ba di situ bisa dibaca dengan harokat dhamma, minal hubuth. Kalau dibaca dengan harokat dhamma, maknanya adalah dzukranu syaitan, setan laki-laki. Wal khaba'ith, sementara khaba'ith adalah inathuhum, setan perempuan. Fatakunul isti'adzah min dzukrani syayatin wa inathihim. Sehingga permohonan perlindungan di situ adalah permohonan perlindungan dari setan laki-laki dan perempuan. Bisa juga dibaca al-khubthu, ba-nya disukun. Ini ba-nya di dhamma, ini ba-nya disukun. Bitaskinil ba, dengan mensukun ba, yang artinya adalah asyarru, sesuatu yang buruk, keburukan. Wal khaba'ith, sementara khaba'ith ya, adalah an-nufusus syarirah, jiwa yang buruk. Fatakunul isti'adzah minasyarri wa ahlihi. Sehingga ketika kita membaca ba-nya disukun, berarti bentuknya adalah isti'adzah minasyarri wa ahlihi, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan dan pemicu keburukan, orang-orang yang mau bertindak buruk. Wat taskinu a'ammu, dan dibaca sukun itu lebih luas kandungan maknanya. Wa huwa aktsaru riwayati syuyukh, dan ini yang paling banyak riwayat-riwayat para masyayikh. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi, ba-nya disukun, minal khubthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Baik. Al-khubthi. Ini harokatnya jelas dhamma. Tha-nya harokatnya jelas kasrah. Nah, yang ba ini harokatnya kayak apa? Ada dua pendapat ya. Ada yang dibaca dhamma, minal khubuthi.
dibaca dhamma, khubus. Nah, ketika dia dibaca dhamma, maka makna khubus di sini adalah setan lelaki. Tapi dalam doa itu kan pasangan, Pak. Minal khubusi wal khaba'is. Nah, kalau begini maka al khaba'is artinya setan perempuan. Setan wanita. Baik. Sehingga saat kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu sama dengan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan laki dan perempuan. Yang kedua, al-khubuthi di situ baknya di dhamma. Baknya di dhamma. Baknya di sukun ya. Minal khubuthi. Kalau tadi kan baknya di dhamma, minal khubuthi. Ini baknya disukun, minal khubthi. Nah, kalau baknya disukun itu artinya adalah artinya jadi al-khubth maknanya asyar, keburukan. Sedangkan khaba'ith maknanya adalah an-nufus asy-syarirah. Di sini al-khubth artinya keburukan. Keburukan. Udah? Sedangkan al-khaba'ith karena pasangannya khaba'ith minal khubthi wal khaba'ith. Sedangkan al-khaba'ith maknanya adalah sumber keburukan. Ya. Baik. Maka jika ada orang membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dan semua sumber keburukan. Maka dari sinilah jumhur ulama mengatakan, al-khubthi dibaca sukun lebih luas cakupannya dibandingkan al-khubuthi dibaca dhamma. Ya. Karena al-khubuth hanya setan laki dan perempuan. Kalau al-khubthi mencakup semua hal yang buruk yang berpotensi tidak baik pada manusia. Wallahu a'lam. Baik. Coba. Nah. Baik, ditunggu saat. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dianjurkan agar saat kita membaca doa pada waktu masuk toilet untuk
mengucapkan dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Walaupun boleh saja ketika masuk toilet kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekarang kita membaca sunnah berikutnya. Wa yusannu liman kharaja minal khala ayyaqul. Dan dianjurkan bagi yang keluar dari toilet untuk membaca ma jaa fi musnad Ahmad, seperti yang diriwayatkan dalam musnad Ahmad dan Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar toilet beliau membaca ghufranaka, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Qila, lalu di sini ada sedikit catatan. Kenapa beliau keluar toilet membaca ghufranaka? Ada yang mengatakan munasabatu qauli ghufranaka, keterkaitan ucapan ghufranaka ketika keluar toilet. Annal insana lamma takhaffafa min adhiyatil jismi tadzakkara adhiyatal ithmi. Ketika seorang hamba dia sudah mengeluarkan kotoran jasad, kotoran badan, maka dia teringat kotoran dosa. Sehingga di sini kotoran manusia. Di situ ada kotoran badan. Kotoran badan. Dan ada yang kedua adalah kotoran hati. Baik. Ini dilakukan dengan cara buang air. Dan orang bisa buang air itu nikmat luar biasa. Sampah yang ada dalam perutnya bisa hilang. Sampah yang ada dalam kantung kemihnya bisa hilang. Maka pada saat orang sudah selesai buang air, dia mendapatkan nikmat berupa kotorannya hilang, maka dia berdoa kepada Allah agar dibersihkan kotoran hati. Dan yang kedua ini dengan istighfar. Dari sinilah ada keterkaitan kenapa Nabi SAW seusai buang air beliau membaca ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa mohon ampunan kepada Allah? Karena selesai sang hamba dihilangkan oleh Allah kotoran badannya, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk menghilangkan kotoran hatinya. Fada'a sallallahu alaihi wasallam Allah taala, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah ayyukhaffifa anhu adhiyatal ithmi, agar Allah menghilangkan kotoran dosa. Kama manna alaihi bitakhfifi adhiyatil jismi, sebagaimana Allah memberikan kenikmatan kepadanya dengan Allah Ta'ala hilangkan kotoran badannya. Demikian keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Keterangan Ibnu Qayyim di kitab Ighatsatul Lahafan. Waqila, dan ada yang mengatakan inna munasabata dzalika huwa istighfaruhu linqita'ihi 'anil dzikri halal khala. Ada yang mengatakan kenapa Nabi SAW membaca ghufranaka ketika keluar toilet? Karena beliau mohon ampun kepada Allah. Sebab beliau terputus zikirnya saat berada di toilet. Masya Allah. Saat di toilet, zikir beliau terputus. Maka beliau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila ghairu dzalik, dan ada yang mengatakan pendapat yang lain. Alhamdulillah, kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran terkait kalimat ghufranaka yang mungkin kadang sering kita lupakan. Nah, ada doa yang ma'ruf di masyarakat. Bunyinya alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza, adhaba 'annil adza wa 'afani.
Baik. Doa seperti ini apakah ada dalilnya? Coba kita lihat di sini ya. Ini keterangan pertama. Kemudian ini coba kita baca. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini disebutkan oleh Ibnul Mulakkin, bahwa Nabi SAW apabila beliau keluar toilet, beliau membaca Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Namun status hadis ini, wa fi isnadihi, dalam sanadnya ada Ismail bin Muslim Al-Makhzumi, dan dia perawi yang dhaif. Baik, ini keterangan umum perawi yang dhaif. Sekarang kita lihat di sini. Apakah athar ini statusnya bisa diterima? Ibnu Abi Syaibah rahimahullah meriwayatkan dari Mansur dari Abu Ali bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu kana yaqul, kalau beliau keluar toilet beliau membaca Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Sehingga ini adalah riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam statusnya dhaif, tapi kalau riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nah, sekarang coba kita lihat keterangan dalam Aunul Ma'bud. Al-Mundhiri mengatakan, dalam hadis ini terdapat, atau fi hadzal hadis Abi Dzar, dan dalam bab ini ada hadisnya Abu Dzar, di mana Nabi SAW ketika keluar dari toilet beliau membaca Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Dan hadis Anas yang semisal redaksinya, dan dalam lafaz yang lain Alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Segala puji bagi Zat yang memperbaiki kita, yang telah berbuat baik kepada kita dari awal sampai akhir. Dan hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW apabila keluar dari toilet beliau membaca Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi wa adhaba anni adza. Wa ghairu anna hadhil ahadits asaniduha dhaifah. Hanya saja semua sanad hadis ini dhaif. Karena itu Abu Hatim mengatakan as-sahhu ma fihi haditsu Aisyah. Yang lebih sahih itu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam. Baik, intinya kalau disebut itu adalah riwayat dari Abu Dzar lebih lebih ringan, lebih mending dibandingkan ketika itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana kira-kira, bolehkah membaca kalimat ini saat selesai masuk toilet atau keluar toilet? Jawabannya boleh, tapi tidak diyakini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita beralih ke adab berikutnya. Penulis menyebutkan adab berikutnya, min sunani kitabatil wasiyah, atau mungkin dibacanya min sunanin kitabatu al wasiyah. Bagian dari sunnah adalah menulis wasiat. Wasiat termasuk sunnah bagi setiap muslim ketika dia sakit atau ketika dia sehat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu mri'in muslimin?" Tidak berhak bagi seorang muslim lahu syai'un yuridu ayyusiya fihi, dan dia ingin untuk mewasiatkan sesuatu kepadanya. Yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Maka tidak layak bagi seorang muslim untuk membiarkan selama 2 malam, selama 2 hari, sementara wasiatnya belum tertulis di dekatnya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menekankan kalau memang ada pesan sesuatu yang ingin disampaikan, segera sampaikan sebelum mati. Wa dzakara al-lailatain fil hadis, disebutkan 2 malam dalam hadis ini, laisa tahdidan, itu bukan batasan. Namun maksudnya adalah
alla yamurra alaihi, jangan sampai lebih dari itu. Zamanun qasir, dalam waktu yang dekat. Illa wa wasiyatuhu maktubatan indahu, kecuali wasiatnya sudah tercatat di sisinya. Li'annahu la yadri mata yamut, karena dia enggak tahu kapan dia akan mati. Wa hadza sunnatun ammatun likullin nas, dan ini adalah sunnah yang berlaku untuk semua orang. Baik, jadi coba kita kasih pengantar dulu ya. Wasiat adalah pernyataan ketika hidup. Pernyataan ketika hidup. Wasiat adalah pernyataan ketika hidup, tapi ditunaikan setelah yang bersangkutan meninggal. Setelah yang wasiat meninggal. Begini. Jadi inti dari wasiat adalah dinyatakan saat orangnya masih hidup, tapi ditunaikan setelah orangnya meninggal. Nah, kemudian wasiat itu ada dua. Wasiat, objek wasiat ada dua. Baik, yang pertama wasiat yang hubungannya dengan pesan moral. Pesan moral artinya apa? Wasiat pesan moral itu. Wasiat pesan moral maksudnya adalah tidak ada materi yang dibagikan di situ. Misalnya masalah perhatian terhadap agama, atau misalnya perhatian terhadap bagaimana adab yang benar, misalnya tentang masalah menjaga ketika bekerja jangan sampai mengambil yang haram. Itu semuanya adalah pesan moral, dan setiap muslim punya pesan moral yang ingin dia sampaikan. Maka tulis pesan moral itu, segera tulis, sebab kamu tidak tahu kapan kau mati. Yang kedua adalah wasiat berupa materi. Wasiat berupa materi berarti sifatnya adalah harta yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan. Nah, untuk harta yang diwasiatkan, maka di situ ada materi yang dipindahkan ke pemilikan, tapi melalui jalur wasiat. Dan yang seperti ini tidak boleh untuk ahli waris. Tidak boleh untuk ahli waris. Wasiat berupa materi, yaitu ada harta yang diwasiatkan, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah ala la wasiyata liwarith. Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ammal wasiyatu fima alaihi min huquqillahi ta'ala. Adapun wasiat yang menjadi kewajiban dia yang belum tertunaikan, seperti hak Allah, seperti zakat, haji, atau bayar kafarah, atau hak sesama manusia seperti utang atau menunaikan amanah. Nah, yang seperti ini wajibatun, hukumnya wajib. La sunnatun, bukan sunnah. Li'annahu yata'allaku biha ada'u huquqil wajibah. Karena ini berkaitan dengan penunaian pelaksanaan hak-hak yang wajib. La siyama idza lam ya'lam bihadhil huquq ahadun. Apalagi jika hak semacam ini tidak diketahui oleh siapapun. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Maka sesuatu yang wajib ketika tidak sempurna kecuali dengan adanya yang lain, status perbuatan itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Jadi berwasiat bayar utang, berwasiat bayar apalagi tebusan dan seterusnya, itu wajib. Karena orang lain nanti jadi nggak tahu kalau dia nggak ngomong, sehingga dia sampaikan
Bapak punya rumah di sana, punya kendaraan di sana, punya motor di sana, punya tanah di sana, sampaikan. Lalu mau Bapak wasiatkan untuk ini. Kalau dia bukan ahli waris, boleh menerima wasiat. Wallahu a'lam. Ini kalau kita berbicara wasiat berupa materi. Kalau wasiat pesan moral, ini bisa diberikan kepada siapapun. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wasiat Ibrahim alaihissalam. Wa wassa Ibrahimu banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Ibrahim pernah berwasiat kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ya bani, ya wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama kepada kalian. Jadi agama itu pilihan Allah. Allah kasih orang ini agama A, agama B, sesuai yang dia kehendaki. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Sehingga Anda lihat di sini kekhawatiran para nabi tadi adalah ketika anaknya berbuat syirik. Maka ini akan bisa menjadi sebab terbesar Allah Ta'ala mendatangkan hukuman. Nah, di sini kita melihat Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Isinya ya bani ya innallaha astafa alaikumuddin, wahai putraku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihkan agama kepada kalian. Nah, kemudian kita beralih ke judul berikutnya, As-samahah wal-lin fil bai'i wasyira', memberi toleransi dan longgar ketika bertransaksi jual beli. Wa dzalika bi ayyatahalla kullu wahidin minal ba'i wal mushtari, karena masing-masing orang baik yang penjual maupun pembeli yatahalla, mereka menikmati bis-samahah wal-lin wa athna al-bai', ketika bis-samahah, ketika orangnya itu toleran, wal-lin, orangnya lembut, wa athna al-bai', termasuk ketika dia menjual, ketika dia bertransaksi. Wala yatashaddadu kullu minhuma ma'al akhar fil musawamah fis si'ri wal jadal fihi, dan satu sama lain tidak saling berdebat tentang masalah musawamah, tentang masalah harga, tentang masalah yang lainnya, tapi mereka saling longgar. Ya, sehingga pembeli tidak merasa rugi atau merugikan hak penjual. Fayutalibu bi inzali si'ri, maka dia boleh meminta diturunkannya harga, padahal itu di luar kemampuan al-ba'i, penjual. Au yulihha alaihi bi syai'in qad yadurruhu, atau merengek-rengek yang bisa jadi akan merugikan temannya. Wa kadza al-ba'i, demikian pula yang namanya pembeli jangan mengganggu penjual. Fayughali bi si'rihi, atau penjual jangan sampai diganggu pembeli, harganya dinaikkan tinggi atau semacamnya. Mimma qad yu'addi ila istighlali, yang itu bisa menyebabkan harganya jadi naik. Kesimpulannya, ayyakuna ta'amuluhuma mabniyan ala samaha, hendaknya seseorang ketika bermuamalah, maka bermuamalah dengan mengedepankan prinsip as-samaha, memberi toleran. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah merahmati orang yang samhan idza ba'a, gampangan ketika menjual, wa idza ishtara, gampangan ketika membeli, wa idza iqtada, dan gampangan ketika menagih haknya. Dirahmati oleh Allah. Jadi kalau nagih utang dia gampangan, belum ada Pak, nanti ya sudah besok tagih lagi, nggak ada respon, besok tagih lagi nggak ada respon. Ya, tapi dia selalu memberi kelonggaran. Nah, semoga termasuk di antara hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang longgar ketika menjual, gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika menagih hak.
Wa kadzalika idza talaba biqada'i haqqihi fa inna minas sunnah ay yutaliba bisuhulatin walinin. Demikian pula idza talaba biqada'i haqqihi, apabila ada orang yang mencari biqada'i haqqihi, qada' haknya. Fa inna minas sunnah, bagian dari sunnah adalah ayu taliba bisuhulatin walin, dia cari dengan cara yang mudah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa idza qtada, apabila orang itu mengadili atau apabila orang itu menagih utang. Sehingga kata iqtada maknanya adalah yutalibu bisuhula, dia cari dengan cara gampangan. Ibnu Hajar mengatakan, wa idza iqtada ay talaba qada'a haqqihi. Apabila iqtada, makna iqtada adalah menuntut hak dengan cara mudah, nagih utang dan seterusnya. Wa adamu ilhaf, tidak keras. Dan dalam yang lain, hakaha Ibnu Tin, diceritakan oleh Ibnu Tin, wa idza iqtada ay a'tal ladzi alaihi bisuhula, memberikan apa yang menjadi kewajibannya dengan cara yang mudah, tanpa ditunda-tunda. At-Tirmidzi dan Al-Hakim menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', innallaha yuhibbu samhal bai', Allah menyukai orang yang gampangan ketika menjual, samhas syira', dan gampangan ketika membeli, samhal qada', dan gampangan ketika memutuskan perkara. Dalam riwayat Nasa'i dari hadis Utsman radhiyallahu anhu secara marfu', adkhalallahu subhanahu wa ta'ala rajulan sahlan, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan orang yang sahal, gampangan, mushtariyan wa bai'an, baik ketika dia jadi pembeli maupun penjual, wa qadiyan, atau ketika jadi qadi, wa muqtadayatin, atau turunan yang lainnya, al jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sehingga yang gampangan ketika berinteraksi, nyaman ketika menjual beli, tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkannya, didoakan oleh Nabi SAW orang yang masuk surga. Dan dalam hadis dari Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ada semacam itu redaksinya, tapi di sana ada motivasi alas samaha fil muamalah. Di sana ada dorongan untuk bersikap toleran ketika muamalah. Wasti'malu ma'alil akhlak, dan selalu mengedepankan akhlak yang mulia. Wa tarkul masyaha, tidak gampang berdebat. Al-haddu ala tarkit tadyiq, dan motivasi untuk tidak merepotkan ala nas, masyarakat. Fil mutalabah, ketika dia menagih haknya. Wa akhadal afwa minhum, dan dia memaafkannya. Masya Allah. Jadi intinya, jadilah orang yang gampangan ketika berinteraksi dengan orang lain, baik ketika jual beli maupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita masih punya beberapa sunnah yang lain, dan ini sudah mulai di penghujung. InsyaAllah nanti akan kita baca dengan khataman, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk usaha kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materinya yang insya Allah sangat jelas dan juga sangat aplikatif di kehidupan sehari-hari, mulai dari adab kita bagaimana saat menguap sampai dengan aktivitas di toilet dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mengundang, insya Allah masih ada beberapa waktu untuk sesi tanya jawab terbatas. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, bisa melalui chat atau juga bisa raise hand untuk bertanya kepada Ustaz secara langsung. Sudah ada jamaah yang raise hand, kami persilahkan Ibu Leli. Barakallahu fiik, silakan di unmute. Barakallahu fikum.
Dr. Buana. Assalamualaikum Ustadz. Jazakallah khairan atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga istiqomah dan dijaga kesehatannya. Ustadz mau bertanya. Yang pertama tentang menguap. Bagaimana hukumnya ketika kita menguap ketika memang kita kelelahan, misalnya kurang tidur gitu Ustadz, atau bekerja yang terlalu lelah. Apakah itu juga termasuk godaan setan? Dan apakah ada sunahnya ketika kita menguap, lalu kita berta'awudz, jadi biar tidak mengganggu gitu. Terus apakah menguap itu menular Ustadz? Jadi kalau kita menguap nanti sebelah-sebelah kita, misalnya kita kajian, terus habis itu menguap, apakah itu menular? Apakah itu benar istilah seperti itu? Terus yang kedua Ustadz, apakah bersendawa itu juga merupakan gangguan dari setan? Kan bersendawa itu kan juga baik untuk kesehatan, untuk mengeluarkan angin ya Ustadz. Apakah itu juga gangguan setan atau tidak? Terus apakah ada adabnya ketika nanti kita bersendawa, kita mengucapkan ta'awudz atau ucapan apa yang disunahkan? Untuk yang wasiat Ustadz, apakah wasiat itu harus kita tulis atau kita ucapkan? Misalnya kita ketika bersama anak-anak, kita wasiatkan untuk selalu menjaga sholat, seperti itu diperbolehkan apa harus dengan tertulis? Itu saja Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Kita coba selesaikan dulu untuk pertanyaan masalah menguap. Pertama, untuk menguap karena kelelahan, karena ngantuk dan seterusnya, apa hukumnya? Jawabannya makruh. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan tentang menguap, beliau tidak memberikan rincian menguap karena apa. Tapi hampir semua aktivitas menguap didasari oleh orang yang ingin tidur, lemas, ngantuk, kemudian tidak semangat dan seterusnya. Dan ini bagian dari godaan setan. Terlepas dari penjelasan secara medis mengapa orang itu bisa menguap. Tapi dari sisi syar'i, Nabi SAW menyebut aktivitas menguap itu menandakan orang yang malas dan itu disukai oleh setan. Apakah menguap itu menular? Saya tidak tahu. Tapi dia bukan penyakit menular sebagaimana umumnya penyakit. Namun kadang-kadang kita jumpai, saya menguap, sebelahnya menguap lagi. Bahkan bisa jadi ini pembenar yang disampaikan Nabi SAW. Setan menggoda 3 orang sekaligus. Setan menggoda sekian orang sekaligus. Sangat mungkin. Tapi kalau dari sisi medis, apakah itu bisa menular ataukah tidak? Mungkin teman-teman dokter lebih bisa menjelaskan. Kemudian terkadang orang terpengaruh dengan orang lain. Jadi misalnya si A ngantuk, si B ikut ngantuk, C ikut ngantuk, D ikut ngantuk juga. Kenapa? Terpengaruh ABC. Saya ngisi di depan jamaah, di depan saya ngantuk, saya jadi ikutan ingin ngantuk. Kenapa itu? Bukan ngantuk menular, tapi kenapa? Terkadang terpengaruh aktivitas orang lain sehingga kita ingin melakukan yang sama. Nah, padahal kita di depan ngisi kajian, kalau depannya ngantuk kita ikutan ngantuk, ngisi kajian ngantuk, ya beresiko juga. Baik, dalam hal ini mungkin itulah kaitannya dengan masalah kenapa Anda bisa sebut menguap itu seperti menular. Kemudian tentang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tadi sudah kita sampaikan bahwa praktek ini tidak ada dalil. Sehingga walaupun kejadian menguap itu banyak di masa Nabi SAW, tapi tidak ada riwayat dari beliau yang mengajarkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kita baca apa Pak? Ya kalau nggak ada bacaan apapun ya selesai. Tidak perlu membuat bacaan tertentu. Naik sepeda, apa bacaannya? Baca bismillah. Baik, sama seperti bacaan naik kendaraan. Kalau ada orang
dorong kursi, itu apa bacaannya? Tidak ada. Kalau tidak ada ya jangan dibuatkan bacaan, nanti jadinya menambahi aturan syariat yang kita tidak punya dalilnya. Wallahu a'lam. Kemudian Anda bertanya tentang sendawa. Bagaimana sendawa itu? Saya punya sebuah dalil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, tajashsha'a rajulun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang gelegean, yang sendawa di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuffa jusha'aka anna. Coba tahan sendawanya dari kita. Fa inna atwalakum ju'an yaumal qiyamah. Karena orang yang paling lama laparnya besok di hari kiamat, aktsarukum syab'an fid darid dunya, adalah orang yang paling sering kenyang di antara kalian ketika di dunia. Orang yang paling lama laparnya ketika di akhirat adalah orang yang paling sering kenyang ketika di dunia. Ya, sehingga kita bisa ngukur ya. Maka maksud Nabi SAW, kuffa anna jusha'aka. Ya, coba tahan sendawamu di hadapan, jangan sampai sendawa di hadapan kami. Ya, itu maksudnya adalah jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu yang bisa menimbulkan sendawa dan seterusnya. Maka makanlah yang sederhana secukupnya. Wallahu alam. Mungkin ini sebagai jawaban. Kami kembalikan ke moderator. Nah, Ustaz, sebelum kami berikan kesempatan yang kedua, masih ada pertanyaan terakhir tentang wasiat tadi, Ustaz. Apakah perlu dituliskan atau bisa diucapkan saja? Ya, pada asalnya wasiat itu diucapkan, tapi boleh juga dituliskan, karena tulisan itu mengganti ucapan. Cuman tadi dinyatakan, Nabi SAW mengatakan, illa wa kana wasiyatuhu inda, kecuali wasiatnya ada di dekatnya, di sisinya. Berarti posisi wasiat itu adalah ditulis. Kertasnya ditulis lalu disimpan di bawah bantal dia. Ditulis, disimpan di dalam mana lagi misalnya, di dompet dia. Biar ketika dia mati orang bisa buka. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan wasiat yang dijaga di dekat beliau, di dekat orang yang berwasiat. Artinya ditulis, ditaruh di bawah bantal atau di tempat-tempat yang mudah diakses orang. Andaikan dia meninggal dunia, orang itu bisa membaca tersebut. Wallahu alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Insyaallah bisa dipahami oleh yang penanya dan juga kita semua. Masih kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Ibu Neneng tadi yang sudah resen. Silakan di mute. Assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz mau tanya? Kalau misalkan kita ini terpleset atau barang yang kita pegang jatuh itu sebaiknya mengucapkan basmalah atau qadarullah. Terus yang kedua Ustaz, Ana mau tanya, kalau kita bersendawa lagi pas sholat itu misalkan baca surat terakhir itu tidak selesai karena sendawa, berarti diulang lagi dari ayat terakhir Al-Fatihah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Afwan. Nah, apabila kita terjatuh, terpleset, atau ada benda di sekitar kita yang terjatuh, terpleset, maka kita mengucapkan bismillah. Jadi misalnya pas jalan kepleset, mungkin belum sampai jatuh, tapi baru kepleset, ucapkan bismillah. Apalagi jatuh, misalnya di tangga kita jatuh, ucapkan bismillah. Baik, ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW melarang para sahabat untuk mengucapkan ta'isa syaitan, celakalah setan. Jadi ada seorang sahabat yang bercerita, kuntu radifan Nabi SAW. Aku pernah membonceng Nabi SAW.
Fa'atharat dabatun. Lalu ada dabah, ada binatang yang kepleset. Fakultu, maka aku langsung spontan mengucapkan, ta'isa syaitan, celaka setan. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, la taqul ta'isa syaitan. Kamu jangan ucapkan ta'isa syaitan. Fa innaka idza qulta dzalik, kalau kau mengucapkan kalimat ini, ta'adzama hatta yakuna mithlal bait, maka setan akan membesar ukurannya sampai seperti rumah. Wa yaqulu biquwwati, kemudian setan dengan bangganya mengatakan, dia kepleset karena kekuatanku. Makanya saat dia kepleset, dia ngomong celakalah setan. Walakin qul, tapi ucapkanlah bismillah. Jadi bismillah saja. Tapi ucapkanlah bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika, karena kalau kau mengucapkan kalimat bismillah, tasaghara, setan itu akan mengecil, hatta yakuna mithla dzubab, sampai seperti lalat. Sehingga saat kita kepleset atau lihat mobil tergelincir atau apa, kita ucapkan bismillah, maka setan akan lari. Atau setan mengecil sampai seperti seukuran lalat. Wallahu alam. Baik. Kemudian satu lagi tadi apa? Satu lagi tentang sendawa pada saat sholat. Sendawa pada saat sholat tidak membatalkan sholat dan tidak harus ngulang dari awal. Anda baca iyyaka iyyaka terus kelekaan maka diulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, baru ihdina dia sudah sendawa. Diulangi lagi ihdinas siratal mustaqim, dan demikian seterusnya. Wallahu alam. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah insyaallah jelas, dan masih juga ada waktu, kita berikan kesempatan untuk jamaah yang sudah resen, banyak sekali yang resen dan juga pertanyaan ya Ustaz. Saya berikan kesempatan Ibu Teti, silahkan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dalam kebaikan dan jamaah semuanya. Izin bertanya Ustaz, yang pertama tentang masuk ke kamar mandi Ustaz. Selain membaca doa, terutama toilet Ustaz, selain membaca doa, apa memang ada disunahkan juga kita sebaiknya menutup kepala Ustaz? Karena saya pernah mendengar itu dari seseorang, jadi sebaiknya kita masuk toilet itu menutup kepala. Yang kedua tentang wasiat Ustaz, yaitu yang kedua poinnya itu materi di mana dalam materi ini tidak boleh mewasiatkan harta untuk ahli waris. Nah, bagaimana karena kurangnya ilmu, belum sampainya ilmu kepada yang membuat ahli waris, membuat wasiat, ternyata beliau mewasiatkan hartanya itu kepada ahli waris, misalnya menghibahkan gitu Ustaz. Nah, kalau seandainya tidak dilaksanakan, itu gimana Ustaz? Apa ada atau tidak melaksanakan isi dari wasiat? Itu salah satunya, atau wasiat yang lain seperti misalkan kalau saya meninggal, saya dimakamkan pada suatu tempat, ternyata pihak keluarga tidak bisa melaksanakan isi dari wasiatnya. Itu gimana Ustaz? Yang ketiga, maaf Ustaz, mungkin ini di luar tema, tapi saya sangat butuh jawaban dari Ustaz. Anak saya minta tolong saya untuk membelikan emas karena dia berada di tempat yang jauh. Saya tahu membeli emas itu harus dalam tidak boleh ini ya Ustaz ya, tidak boleh terputus akadnya dan pembayarannya dan dalam satu majelis. Itu seandainya saya belikan anak saya emas tapi pakai uang saya dulu Ustaz. Nanti setelahnya anak saya ganti ke saya, itu dibolehkan nggak Ustaz? Apa termasuk dalam hukum riba tadi? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita jawab yang pertama. Apakah ada anjuran untuk menutup kepala ketika masuk toilet? Kita buka ini ya. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya, juga Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala,
kalau mau masuk toilet, ghatta ra'sahu, beliau menutup kepala beliau. Wa idza ata ahlahu, dan ketika beliau mau hubungan badan, ghatta ra'sahu, beliau menutup kepalanya. Namun di sini statusnya sanadnya dhaif sebagaimana keterangan dalam silsilah ad-dha'ifah. Dan juga diriwayatkan Al-Baihaqi dari Habib bin Saleh, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk toilet labisa hidaahu, beliau memakai sandal, ya, wa ghatta ra'sahu, dan menutup kepala beliau. Hadis ini mursal, dinilai dhaif oleh Syalbani. Maka dalam hal ini tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak kita masukkan dalam sunnah ketika masuk toilet adalah menutup kepala. Namun praktek ini sahih dari sebagian ulama salaf. Diriwayatkan dari Urwah, dari ayahnya, Urwah ibnu Zubair, dari ayahnya Zubair ibnu Al-Awwam, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wa huwa yakhtubun nas, ketika beliau berkhutbah di hadapan masyarakat, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, istahyu minallah, milikilah rasa malu kepada Allah. Fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la adhillu hina adhabu ilal ghaid fil fada mughattiyan ra'si, aku kalau mau ke toilet fil fada, ya, toilet dulu kan di padang pasir, di tempat yang jauh dari pemukiman, mughattiyan ra'si, maka aku tutupi kepalaku, istihya'an min rabbi, karena aku malu kepada Rabbku. Hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhad dan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, dan sanadnya sahih. Kata Al-Baihaqi rahimahullah, diriwayatkan adanya anjuran untuk menutup kepala ketika masuk toilet dari Abu Bakar As-Siddiq, wa huwa anhu sahihun, dan riwayat dari beliau statusnya sahih. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Ibnu Tawus, qala, beliau mengatakan, amarani abi, ayahku yaitu Tawus bin Kaisan menyuruhku, idza dakhaltul khala, apabila aku masuk toilet, an uqanni ra'si, untuk menutup kepalaku. Qultu, maka aku tanya, lima amaraka bidzalik, kenapa anda perintahkan seperti itu? Qala, lalu kata Tawus, la adri, aku enggak tahu. Lima amaraka bidzalik, kenapa beliau melakukan hal itu? Maka kata Ibnu Tawus, aku enggak tahu. Ada orang yang tanya sama Ibnu Tawus, anaknya Tawus, kok bapakmu nyuruh kayak gitu, alasannya apa? Enggak tahu. Sebagian ulama berpendapat bahwa menutup kepala secara umum termasuk bagian dari adab. Demikian keterangan An-Nawawi. Beliau mengatakan, Imamul Haramain, Al-Ghazali, Al-Baghawi, dan ulama yang lainnya, mereka mengatakan, yustahabbu alla yadkhulal khala maksyufar ra'si, dianjurkan untuk tidak masuk toilet dalam keadaan kepala terbuka. Al-Mardawi rahimahullah juga mengatakan, yustahabbu taghtiyatur ra'si halat takhalli, dianjurkan untuk menutup kepala ketika masuk toilet. Dzakarahu jama'atun minal ashab, dan ini juga disebutkan oleh sekelompok ulama madhab Al-Mardawi adalah madhab Hambali. Waja'a fil mawsu'ah, dan disebutkan dalam ensiklopedia fikih, dianjurkan untuk tidak masuk toilet hasir ra'si, dalam keadaan kepala terbuka, berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, namun status riwayat ini dhaif. Wallahu alam. Dan ada yang menyimpulkan bahwa kenapa di masa silam itu dianjurkan menutup kepala ketika ke toilet, karena dulu toiletnya itu bolong, jadi sampai atas, bolong, atapnya langit. Dan di masa sahabat mereka tidak punya toilet dalam rumah, sehingga kalau mau buang air besar mereka harus ke tempat yang jauh dari pemukiman. Ya tentu saja ya nggak beratap,
Tutupnya apa Pak? Bisa bebatuan atau apa? Seperti orang masa silam. Ada jamban di pinggir sungai, atapnya nggak ada. Nah, intinya dalam hal ini, kalau orang buang air dalam keadaan demikian, di masa sekarang apakah tetap berlaku? Yang kita tahu toilet zaman sekarang hampir semuanya tertutup. Wallahu alam, ada yang mengatakan ya tetap berlaku, dan ada yang mengatakan tidak harus. Ya. Tapi melihat latar belakang Abu Bakar As-Siddiq tadi waktu ceramah, beliau memberikan hubungan kenapa tutup kepala ketika masuk toilet, untuk menunjukkan rasa malu kepada Allah. Tunjukkan rasa malu kepada Allah, sehingga ditutupi kepalanya ketika masuk toilet. Wallahu alam. Kemudian yang kedua tentang wasiat. Bagaimana kalau wasiatnya itu tidak ditunaikan? Ya. Tidak menunaikan wasiat. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, karena wasiatnya melanggar syariat. Wasiatnya melanggar syariat. Nah, kalau wasiatnya melanggar syariat, boleh tidak ditunaikan. Misalnya Pak, seseorang menyuruh agar warisan dibagi rata, laki perempuan sama. Nah, ini tidak boleh, karena seharusnya warisan bukan bagi rata. Maka tidak menunaikan wasiat karena wasiatnya melanggar syariat, hukumnya boleh. Yang kedua, tidak menunaikan wasiat karena sangat memberatkan. Ya, sangat memberatkan. Ini juga boleh. Misalnya orang tua berwasiat, aku kalau mati, dimanapun aku mati, tolong nanti jasadku dibawa ke kota Madinah untuk disolati di Masjid Nabawi dan dimakamkan di Baqi'. Subhanallah. Matinya di mana? Matinya di Jawa. Masya Allah. Terus mindah jenazah ke Madinah. Apa mungkin diterima? Nah itu yang disolati di Masjid Nabawi, ya mereka yang meninggal di Madinah. Kalau ini meninggalnya di Lampung, atau meninggalnya di Palembang, atau meninggalnya di Jambi, atau di Jakarta, di Jogja, tiba-tiba jenazahnya minta dibawa ke Madinah, ya kayak gini terlalu memberatkan dan boleh tidak ditunaikan. Yang ketiga, tidak melanggar syariat dan tidak memberatkan, maka wajib ditunaikan. Wasiat yang tidak melanggar syariat dan tidak memberatkan. Nah, kalau seperti ini, maka wajib untuk ditunaikan. Sehingga di sini wajib ditunaikan. Sudah? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang dia sudah menerima wasiat tapi dia ubah isi wasiatnya. Coba kita lihat di sini. Di surat Al-Baqarah ayat 181. Faman baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Bagi orang yang mengganti isi wasiat setelah dia mendengarnya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang menggantinya. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau tidak memberatkan, sementara warisan masih cukup untuk membiayai wasiat, ya tidak boleh diabaikan. Wallahu alam. Baik, cukup insyaallah. Ada lagi? Tadi terkait dengan emas yang tidak cash tadi, Ustaz. Baik. Karena jauh, ya. Jual beli emas. Jual beli emas. Di sini kan syaratnya wajib tunai. Wajib
tunai. Nah, jual beli emas itu berarti yang terjadi apa? Uang dipertukarkan dengan emas. Inilah yang dimaksud jual beli emas. Sehingga uang ditukar jadi emas. Maka uang dibawa oleh si A, emas dibawa oleh si B, lalu dipertukarkan. Ini boleh asal saling ridho. Nah, baik. Kalau dia sudah saling ridho, hukumnya boleh. Nah, sekarang caranya gimana, Pak? Berarti dua ini harus ada di majelis akad. Di sini di majelis akad. Di majelis akad artinya tunai. Nah, sekarang kejadiannya ini adalah X, ini adalah Anda, ibu tadi ya. Kemudian di sini ada C atau ada B. Udah? Anda transaksi emas dengan B. Begini. Nah, di sini wajib tunai. Terus tunai berarti gimana, Pak? Ya uang pribadi. Emasnya diserahkan, uangnya diserahkan. Tunai emas dan tunai, satunya tunai emas dan tunai uang. Karena kan tukar menukar uang dengan emas. Sudah? Nah, nanti uangnya digantikan ini. Itu kan berarti jual beli yang kedua. Nah, begini. Anak ngasih uang, ibu ngasih emas. Boleh kayak ini. Seperti ini hukumnya boleh. Jadi yang penting Anda waktu beli emas itu dilakukan secara tunai. Pakai uang pribadi Anda. Ada uang, ada barang. Setelah itu, jika anak Anda butuh emas tadi, dia bisa beli dari Anda atau menggantikan harga yang sama dengan sebelumnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, insyaallah jelas dan bisa dipahami. Dengan kita coba lagi kesempatan, masih ada 1-2 pertanyaan lagi, Ustaz. Masih ada waktu. Baik, silakan Ibu Santi, silakan di-unmute. Ibu Santi masih bersama kita di sini, baik. Kalau oke, baik. Apa dulu Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kita kan tidak boleh meludah ke sebelah arah kiblat ataupun sebelah kanan kita. Bagaimana jika hukumnya kita berada dalam kamar mandi, sedangkan arah kiblat berada sebelah kiri kita? Apakah larangan tersebut juga berlaku ketika di dalam toilet? Itu aja, Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu alam, yang kami pahami, larangan itu berlaku ketika sholat. Kalau di luar sholat, bebas. Sehingga meludah ke arah depan, meludah ke arah kanan atau ke arah kiri di luar sholat, ini lebih fleksibel. Namun memperhatikan kondisi sekitar. Sehingga kalau di sebelah kiri Anda ada orang, di kanan Anda nggak ada orang, kemana Anda akan meludah? Ke sebelah kanan. Loh, kok bisa, Pak? Nah, kalau ke sebelah kiri kan ada orang. Ini kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, maka meludahnya ke kiri atau ke bawah, bukan ke depan atau ke kanan. Baik, dan di masa sahabat meludah itu ketika sholat biasa, karena alas mereka adalah tanah. Sehingga begitu meludah, taruh di bawah sandal kiri, langsung diinjek. Udah hilang. Beda dengan di tempat kita keramik, sehingga tidak bisa meludah seperti itu. Kemudian apa lagi tadi? Kalau misalnya lagi jadi driver, nyetir mobil kan, sebelah kirinya penumpang, sebelah kanannya jendela.
Terus gimana Pak meludahnya? Boleh sebelah kanan. Wallahu alam. Nah, insya Allah juga jelas. Masih ada satu jamaah yang resen. Silakan di unmute Bapak atau Ibu Julismar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang ingin saya mau tanyakan mengenai mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalkan hati kita lagi kurang tenang atau agak resah gitu. Sering-sering kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini, misalkan berturut-turut agak 10 kali atau berapa kali sampai kita agak tenang hati kita. Itu bagaimana Ustaz? Itu boleh Ustaz? Baik. Saya anjurkan agar kalimatnya diganti dengan membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Nabi SAW mengajarkan ini sebagai bacaan ketika orang sedang bingung, sedang gundah, sedang galau, sedang stres. Baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Insyaallah hafal ya. Baik, walhamdulillah. Ustaz Barakallahu Fik. Masih ada pertanyaan di kolom chat, izin saya bacakan Ustaz. Ustaz izin bertanya, apabila kita ada di dalam toilet atau di kamar mandi atau di WC, bolehkah kita berzikir tapi dalam hati Ustaz? Dan kalaupun tadi juga ada sekalian ini dari ANB Channel, kalau kita menguap menggunakan masker atau dalam keadaan menggunakan niqab, apakah juga perlu dengan menutup tangan? Barakallahu Fik. Baik. Kalau menguap pakai masker atau niqab, tetap tutup tangan atau tutup mulutnya. Karena apakah masker bisa menghalangi? Kita tidak tahu. Dan Nabi SAW menganjurkan tahan mulut atau tutup pakai tangan. Sehingga walaupun pakai masker kita juga melakukan yang sama. Jadi begitu menguap masker dibuka dulu, kemudian Anda tahan pakai tangan. Wallahu alam. Kemudian yang pertama tadi tentang apa? Berzikir atau berdoa ketika berzikir dalam toilet memang boleh di dalam hati. Tapi terhitung sebagai zikir yang syar'i adalah yang terucapkan. Maka dalam hati tadi sifatnya hanya mengingat Allah, walaupun tidak terhitung sebagai zikir syar'i yang bernilai pahala untuk lafaz-lafaznya. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pas adzan maghrib di Jogja dan sekitarnya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz.